Jokowi harus dihukum. Taruhnya di mana? Di bolangan. Foto nih, foto di belakang nih. Udah mirip tuh. Oh iya. Udah. Kita yang baru aja. Kita itu adalah angkat tanganmu, Jokowi. 10 tahun kinerja Pak Jokowi betul-betul mencekik rakyat Indonesia dan menguntungkan para koruptor. Hal inilah yang membuat rakyat semakin muak dan bahkan mendesak agar Pak Jokowi dan kawan-kawannya atau kroni-kroninya bisa dihukum. Untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa. Ada banyak alasan kemarin kenapa kita menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bukan karena kita benci Kalimantan Timur, bukan. Bukan kita benci pada rakyat Kalimantan Timur, bukan. Bukan kita benci pada alam Kalimantan Timur, bukan. Banyak alasan kemarin kita simpulkan, kita sampaikan. Ada dua yang sangat penting yang saya ingin review. Yang pertama, ini syarat kepentingan para oligark. Udah, clear. Dari mana itu? Pemindahan ibu kota negara ini nanti merupakan proyek yang syarat kepentingan para oligark, di mana para oligark ini diuntungkan dari beberapa bagian. Pertama, untung besar karena kompensasi lahan. Ini clear. Jadi kalau dikatakan 180.000 hektar sampai 256.000 hektar ini bukan lahan kosong-kosongan. Di dalamnya ada konsesi-konsesi. Kita udah terangkan kemarin tuh, siapa pemilik konsesi di ring 1, siapa pemilik konsesi di ring 2. Nama-nama sudah disebutkan sana, langsung saja buka di final report yang dikeluarkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia. Tadi sudah ditantang oleh Bung Kozinudin, kalau tidak percaya buktikan, balas apa yang ada di dalam final report itu. Silahkan, bantah yang ada di situ, jangan bawa ke yang lain-lain ya. Kita fokus ke sana. Dan itu kita tahu siapa yang akan diuntungkan dari kompensasi lahan. Ya tentunya yang punya konsesi lahan di situ. Apakah konsesi terkait dengan izin usaha pertambangan 144, kemudian yang terkait dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, baik itu hasil ala hutan alamnya maupun hutan tanaman industrinya, ada nama-nama yang sudah disebutkan Bung Kozinudin tadi itu. Ini harus dibuktikan. Dalam artian kalau mereka membantah, silahkan bantah sekarang ini. Silahkan bantah 56 nama tadi terlibat atau tidak. Kalau tidak terlibat, buktikan sekarang juga. Kami menduga mereka lah yang akan dapat untung besar dari kompensasi lahan ini. Takbir. Jokowi. Miss Julid. Masyarakat suruh taat bayar pajak. Ya kan, motor harus ada surat-suratnya. Presiden motornya aja bodongnya dipakai di IKN. Menterinya pajaknya mati. Terus gimana? Hah? Itu apakah contoh? Hah? Rakyatnya diperas, para pejabat, para menteri, presidennya motornya motor bodong. Tidak taat sama pajak. Jadi kamu selama menjadi presiden hanya untuk memeras rakyat, Jokowi. Hah? Rakyat suruh bayar pajak, suruh mengasih makan lu. Lu sendiri tidak taat sama peraturan. Wow. Hebat. Seorang Jokowi hebat banget. Mana nih para penjilat Projo? Nanti Projo itu pasti berkomentarnya, oh presiden paling baik, paling the best. The best menurut para penjilat. Kalau nggak the best, mereka mau makan dari mana? Hah? Kalau mereka tidak menjilat, mau makan dari mana? Selamat. Nanti komentari Projo ngeri nih.
Masyarakat pribumi tidak diundang Jokowi saat Jokowi berkantor selama beberapa hari di sana, tetapi dia lebih memilih untuk mengundang influencer. Ya mungkin kalian pasti akan membantah, menganggap bahwa saya ini bohong dan segala macam. Oke, mari kita nonton video ini. Nggak adil gitu ya, sebagai kita warga asli pribumi itu kok di belakang kanu. Apakah karena faktor ekonomi kami yang rendah, apa faktor kami yang orang mudik di sini gitu kan? Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Jokowi di sini lebih mementingkan bagaimana IKN itu dilihat oleh masyarakat luas, tetapi dia tidak mementingkan kepentingan para masyarakat lokal ini. Di sini nih masyarakat lokal mau bertemu dengan dia saja dilarang-larang. Ini kan miris, ini kan yang terjadi sekarang. Bahkan bukan hanya itu saja, masyarakat di sana merasa bahwa tempat yang sekarang mereka tinggal itu akan terancam, di mana sedikit demi sedikit mereka itu akan tersingkirkan. Ini yang disampaikan oleh para masyarakat yang ada di IKN. Ini realita yang terjadi di sana. Tadi habis lewat di beranda saya, seorang guru gitu mengkritik kebijakan pemerintah, dan di situ banyak juga buzzer atau projongos itu komennya aneh-aneh gitu ya. Saya tuh heran sama pemikirannya orang-orang yang masih nyembah Jokowi ini ya. Ada guru besar, profesor, kritik kebijakan pemerintah, kalian bilang ada kepentingan politik. Nanti ada mahasiswa demo, kalian bilang mahasiswa. Guru juga kalian hujat-hujat. Saya juga kalian katakan babu, cuma seorang TKW dan bla 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 bla. Sebenarnya kalian ini bisa berpikir nggak? Apakah kalian ini nggak pernah membaca berita gitu loh? Kalaupun kalian itu pendidikannya rendah, paling nggak kalian itu mau membaca, bisa kan membaca. Jadi kalian ini cuma cinta sama Prabowo, mohon maaf, cuma cinta sama Jokowi, nggak cinta sama negara kalian loh. Kayaknya kita harus mulai tahu diri deh ya. Kita harus mulai tahu diri untuk tidak mengganggu konsentrasi dari presiden. Dan kayaknya kita juga harus mulai bisa menahan diri untuk tidak dikit-dikit komplain kepada presiden atas kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Kita harus tahu diri bahwa Pak Presiden sekarang itu lagi fokus-fokusnya memikirkan elektoral, kekuasaan, kursi jabatan untuk orang-orang yang berada di circle-nya. Nah, ini himbauan untuk warga negara Indonesia ya. Tahu dirilah kalian. Kalian itu bukan circle-nya Pak Jokowi. Jadi masalah-masalah kalian itu telan aja sendiri. Pak Jokowi sekarang lagi fokus memikirkan elektoral anak-anaknya atau circle-nya orang-orang yang ada di dekatnya. Jangan ganggu konsentrasinya Pak Jokowi dengan masalah-masalah kalian. Apalagi presiden kita itu orangnya kagetan loh. Jangan diganggu. Ada inisial T mengendalikan judi online di Indonesia, kaget. Guru gajinya rendah, kaget. Tingkat stresnya guru lebih tinggi dari profesi lain, kaget. Pendidikan di Indonesia rendah, kaget. Presiden kita itu kagetan loh. Jangan komplain aja kalian. Pak Jokowi itu kalau dihadapkan dengan masalah negara, kagetan dia. Jadi kita harus tahu diri, jangan membuat orang tua kaget, jangan ya. Tapi kalau soal elektoral, Pak Jokowi itu semuanya punya data intelijen, apalagi intelijen parpol, datanya Pak Jokowi lengkap. Tapi kalau soal masalah negara, aduh, Pak Jokowi itu kagetan. Ya, orang kagetan kalau dikagetin gimana sih ya? Mendingan kita diam aja dulu ya. Presiden kita kagetan. Yap, itulah berbagai komentar pedas dari para netizen atau rakyat, dan sepakat bahwa proyek IKN ini adalah proyek yang merugikan rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan para mafia. Dan beberapa kali juga Mimin sudah sampaikan bahwa IKN ini sama sekali tidak ada fungsi-fungsinya untuk rakyat Indonesia. Yang ada hanya merugikan rakyat Indonesia, terutamanya rakyat yang ada di wilayah IKN tersebut. Alhasil bagaimana? Digusur tanpa diberikan ganti rugi atas penggusuran tersebut. Dan kita dengar sendiri apa yang ada di rekaman tadi. Saya kira itu real, itu fakta warga yang ada di sekitar IKN sendiri yang berbicara. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan
Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.